Selanjutnya untuk bisa menghasilkan bacaan yang baik dan benar, maka kita harus menguasai hukum-hukum mad. Karena kalimat-kalimat dalam Al-Quran ada yang harus dipanjangkan dengan 2 harokat, ada yang harus dipanjangkan dengan 5 harokat, ada yang harus dipanjangkan 3 harokat, dan seterusnya. Maka hukum mad yang akan biasa kita jumpai adalah, pertama adalah mad tabi'i. Hampir setiap halaman kita akan temukan mad tabi'i. Seperti kita mengucapkan alhamdulillahi, maka lillahi ini mad tabi'i yang harus dipanjangkan 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ataukah kita mengucapkan Ar-Rahman Maliki Ghairil Maghdubi, ini tidak boleh sampai lebih dari 2 harakat. Misalnya Ghairil Maghdubi, ini lebih. Ataukah kurang seperti Ghairil Maghdubi Alaihim, dia harus tepat. Dan ini diperlukan satu latihan dan bimbingan yang terus-menerus dari para guru-guru Al-Quran agar mad tabi'i kita selalu tepat 2 harakat. Ghairil maghdubi alaihim, itulah contoh-contoh mad tabi'i. Selain mad tabi'i, kita akan temukan dalam 2 harakat seperti mad badal. Badal artinya adalah pengganti. Apa yang digantikan? Yaitu 2 hamzah. Seperti kata Adam, sesungguhnya terdiri dari 2 hamzah, Adam. Begitu juga aman, ketika kita mengucapkan amanar rasul, maka itu terdiri dari a'man. Dan semua hamzah yang telah terjadi badal di dalamnya, penggantian 2 hamzah, maka panjangnya 2 harakat. Seperti kita mengucapkan iman, li'ilaf, dan seterusnya. Yang dipanjangkan 2 harakat, yang lain adalah apa yang disebut dengan mad iwad. Iwad artinya adalah pengganti. Dan yang digantikan di sini adalah tanwin yang kita ucapkan dalam keadaan waqaf. Misalnya mihadan, karena kita berhenti maka kita baca mihada. Autadan, karena berhenti menjadi autada, 2 harakat. Ataukah ketika kita membaca surat An-Nisa ayat pertama, dan ini sering sekali kesalahan yang ada, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ataukah kita membaca surat Ar-Ra'd, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Itulah contoh-contoh mad iwad yang harus kita perhatikan. Apakah di akhir ayat, di tengah ayat, wabil khusus ketika itu berlaku pada hamzah, sering terlupakan bahwa hamzah pun harus dibaca juga dengan mad iwad ketika kita waqaf. Ada mad tamkin, yaitu ketika kita membaca 2 ya, yang satu bertasydid, seperti wa idza huyyitum fin nabiyyin, ini 2 harakat. Ada mad silah qasirah, yaitu ha dhamir yang bertemu dengan selain hamzah, maka harus dibaca 2 harakat, seperti wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Atau contoh yang lain, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah beberapa bacaan yang harus dibaca 2 harakat dengan beberapa istilah, apakah tabi'i, apakah mat badal, mat iwad, mat silah qasirah, dan mat tamkin. Selanjutnya ada beberapa mat yang harus dibaca 4-6 harakat, yaitu ketika kita waqaf, yaitu mat wajib muttasil, di mana ketika kita membaca mat tabi'i seperti ja, kemudian bertemu dengan hamzah, ya, menjadi ja'a, ya, maka disitulah bacaan harus dipanjangkan. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan sampai 6 harakat ketika kita waqaf di dalam mat tersebut. Seperti firman Allah, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Begitu juga berlaku mat wajib muttasil ini dalam mat yang lain, mat tabi'i yang ya, seperti kita mengucapkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi kalau ja'a itu mat tabi'i alif yang bertemu dengan hamzah, sedangkan an-nasi adalah mat tabi'i ya yang bertemu dengan hamzah. Begitu juga su'a, mat tabi'i waw yang bertemu dengan hamzah, maka harus dipanjangkan 4 harakat. Man ya'mal su'an yujza bih. Selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah, yaitu mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda, ya. Seperti ketika kita mengucapkan inna, na mat tabi'i, kemudian ada hamzah, inna a'tainakal kautsar. Ataupun mat tabi'inya dalam bentuk ya, seperti kita mengucapkan fi ahsani taqwim. Selanjutnya adalah mat silah tawilah, yaitu hak dhamir yang bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan seperti ketika kita memanjangkan mad jaiz munfasil. Yahsabu annama lahu akhlada. Maka dibalik kebolehannya dalam mad jaiz munfasil, di mana disebutkan 2-5 harakat, maka ketika kita memilih 2 harakat, maka bacaan kita harus seragam semuanya 2 harakat. Satu contoh ketika kita membaca surat Al-Kafirun, di mana di situ begitu banyak mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan ketika kita milih 2 harakat, maka semuanya harus 2 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, itulah contoh mad jaiz munfasil dalam pilihan al-qasr, bacaan dengan mat pendek, atau at-tul, mat yang
panjang. Baik, selanjutnya adalah mad 'arid lis-sukun. 'Arid artinya datang atau terjadi mad tersebut karena kita sukun, di mana sukunnya terjadi karena waqaf. Saat kita menyambung ayat-ayat Al-Fatihah, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka sambungan ayat satu dengan ayat berikutnya yang berlaku adalah mad tabi'i. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi ketika alamin kita sukunkan karena kita waqaf, maka itulah yang disebut dengan mad 'arid lis-sukun yang bisa memanjang sampai 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, begitulah mad 'arid lis-sukun ini jangan sampai kita fahami hanya terjadi saat kita waqaf di akhir ayat. Mad 'arid lis-sukun bisa juga terjadi ketika kita tidak kuat nafas dan harus berhenti di pertengahan ayat, maka di situ juga berlaku mad 'arid lis-sukun. Misalnya ada ayat yang agak panjang, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Baru kita sambung lagi ya, dengan cukup 2 harakat karena ketika tidak waqaf maka yang terjadi adalah mad badal. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah. Ketika waqaf maka berlakulah mad 'arid lis-sukun. Ketika wasal ya, cukup mad tabi'i. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Selanjutnya mad lin adalah ketika kita waqaf pada satu huruf yang sebelumnya waw atau ya. Kalau sebelumnya waw, contohnya seperti khauf, atau ya sayf, alaih, ma antum alaih, Quraisy. Ini disebut mad lin yang bisa 2 sampai 6 harakat ya. Dan juga harus kita seragamkan ketika kita milih 2, milih 3 ataupun 6, maka harus seragam bacaan kita ya. Selanjutnya adalah ada mad farq ya, yaitu mad badal yang kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid. Seperti kita mengucapkan Allah. Di sini ada 6 harakat. Az-zakarain. A di sini aslinya adalah Allah. Ya. Karena kita badalkan menjadi A panjang. Setelah itu ada huruf yang bertasydid. Allah, Az-zal, Az-zakarain. Dan ini tidak banyak di dalam Al-Quran. Mad farq ini diantaranya bisa kita baca dalam surat An-Naml, surat Yunus, dan surat Al-An'am. Kemudian selanjutnya ada mad lazim mutsaqqal kalimi yang panjangnya 6 harakat, yaitu ketika ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka saat itulah kita harus memanjangkan dengan 6 harakat, seperti ketika mengucapkan waladh, dha adalah mad tabi'i. Setelah dha ada lam yang bertasydid, maka memanjang sampai 6 harakat. Waladhdallin. Ada as-sakhah ya.
Dan cukup banyak dalam ayat-ayat Al-Quran mad lazim mutsaqqal kalimi ini. Selanjutnya adalah mad lazim mukhaffaf kalimi, mirip seperti mad farq. Kalau mad farq adalah mad badal yang kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid, sedangkan mad lazim mukhaffaf kalimi mad badal yang bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid. Dan ini tidak banyak dalam Al-Quran, hanya terdapat dalam surat Yunus seperti firman Allah, al-ana wa qad asait. Selanjutnya adalah mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu mad yang kita panjangkan saat kita membaca apa yang disebut dengan al-huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surat Al-Quran, di mana mad lazim harfi mutsaqqal ini harus dipanjangkan 6 harokat, terdiri dari huruf nun, seperti ketika kita mengucapkan surat Al-Qalam, nun. Ya. Yang kedua huruf qaf, seperti mengucapkan qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Agar kita mudah menghafalkannya, maka disatukan dalam sebuah kata naqassa asalukum. Maksudnya huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim itu harus dipanjangkan 6 harokat. Selanjutnya adalah ada mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang kita panjangkan 6 harokat. Namun ada perbedaan antara harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf. Dalam harfi mutsaqqal, maka huruf tersebut mengalami idgham, seperti kita mengucapkan qasim mim. Antara sin dan mim ini ada idgham, maka disebut harfi mutsaqqal. Atau ketika kita mengucapkan alif lam mim, lam dan mim terjadi idgham, maka diistilahkan dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Sedangkan yang tidak mengalami idgham seperti nun, maka ini diistilahkan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah, kita tahu mana yang harus dipanjangkan 6 harokat, mana yang harus dipanjangkan 2 harokat. Ya. Adapun yang cukup dipanjangkan menjadi 2 harokat, yaitu disatukan dalam sebuah satuan huruf yang disebut dengan hayyun tahur. Ya. Maksudnya huruf ha seperti hamim, ya seperti yasin, po seperti toha. Ya, itulah contoh-contoh huruf yang harus dipanjangkan menjadi mad lazim harfi, baik mutsaqqal maupun mukhaffaf. Ada satu pengecualian yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 69. Di ayat itu pada umumnya pada kata fihi itu dipendekkan cukup 1 harokat, namun khusus dalam surat Al-Furqan ayat 69 itu haknya dipanjangkan menjadi 2 harokat. Ya. Dan ini pengecualian dari pembacaan mad silah. Ya. Jadi dibacanya menjadi wa yakhlud fihi muhana. Inilah penjelasan tentang hukum mad yang akan sangat banyak kita temui di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran.